Di sebuah kampung di Batavia, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Namun, di balik sikapnya yang rendah hati, Pitung memiliki tekad kuat untuk melindungi rakyat kecil dari ketidakadilan. Semua itu dimulai dari pelajaran silat yang ia dapatkan dari gurunya, yaitu Wak Katok. Silat itu bukan cuma tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kelembutan hati. Bener, Beh. Tapi nih ya, melihat rakyat yang sering ditindas oleh Belanda, hati Ane gelisah. Ane pengen ngelakuin sesuatu. Sabar, Pitung. Kekuatan ente akan berguna saat waktunya tiba. Ingat, kenali dulu musuh ente. Pada siang hari, Babe dan Nyak Pitung sedang menunggu Pitung pulang ke rumah. Si Pitung belum pulang-pulang, rajin kemana dia, Bre? Tahu, ngelayap mulu. Kayak orang bener aja. Lah emang anakku nggak bener apa? Kagak kali. Aduh, haus bikinin abang kopi sana. Iya. Kalian mau berapa sendok, Pak? Pahit aja, bang manis. Wah, enggak si Pitung udah pulangnya. Lah iye. Sini lu, Tong. Mak lu udah nyariin dari tadi. Sini. Assalamualaikum, ya, Beh. Salam, ngayang mulu ya. Tahu ngelayap mulu. Nyak lu tuh udah nyariin dari tadi. Masih duduk. Dari mana lu? Satian, ya. Satya, gimana dia hari ini? Baiknya, Wakok Babe Katok ngajarin Aye gerakan baru. Tapi hati Aye ini masih gelisahnya. Kenapa? Karena Ane nggak bisa ngebiarin warga kampung kita yang menderita. Tung, lu emang punya hati yang mulia. Tapi lu harus hati-hati sama tuan Belanda dan antek-anteknya. Tuh orang punya hati yang kejam. Jadi lu harus hati-hati sama dia orang. Tuh lu dong, dengerin bapak lu. Iya, Tiga. Beh, Nyak. Keluarga Pitung, kalian belum membayar pajak bulan ini. Apa kalian pikir bisa hidup tenang tanpa membayar kewajiban? Tuan, keluarga Ani lagi susah nih. Panen Ani lagi jeblok. Tolong kasih Ani waktu lagi ya. Waktu? Aku sudah terlalu lama menunggu. Tuan, jika mereka tidak bisa bayar sekarang juga, sita saja surat tanahnya. Betul tuh Tuan, cita saja surat tanahnya. Jangan Tuan, cuman itu harta yang Ani punya. Kami tunggu secepatnya. Beh, Nyak. Aye nggak bisa nih diem aja. Aye harus ngelakuin sesuatu. Tung, dengerin Nyak lu kagak boleh gegabah. Lu kudu pikirin mateng-mateng. Aduh. Pitung dan Babeh pun melanjutkan kegiatan rutin mereka pada sore hari. Gimana nasib tanah kita? Kita kan belum bayar pajak ke orang Belanda. Aman udah. Nanti tuh bukan Babe. Kita kagak bisa terus kayak gini. Uang panen kita habis buat bayar pajak. Bocah-bocah pada kelaparan. Bentar ya, Beh. Belanda dan Ada izin dulu antek-anteknya memang nyamperin tidak punya Pompok. hati. Iya. Mereka mengambil semua yang kita punya. Tapi kita mah bisa apa? Mereka kan punya senjata sama kekuasaan. Pompok sekalian. Ane denger nih pembicaraan kalian tadi. Ane tahu kalian menderita, tapi kita harus ngelawan. Kita harus melawan mereka dengan cara yang bijaksana. Gimana caranya, Tom? Kita aja nggak punya senjata kayak mereka. Kita kagak harus ngelawan mereka secara langsung, tapi kita bisa ambil kembali harta yang udah mereka rampas, terus kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi itu bahaya, Pitung. Jika kau tertangkap, kau akan dibunuh. Ade udah siap ngambil resiko, asalkan kita bersatu dan juga kalian tetap dukung Ane. Kita pasti bisa. Yaudah ya, Empompo, Ane balik dulu mau sholat asar. Ya udah, hati-hati ya, Tom. Didorong oleh dukungan warga, Pitung nekat menyusup ke markas Scott malam itu, demi merebut kembali harta yang telah dirampas.
Bagaimana ini? Sampai detik ini, warga Pitung belum bisa juga melunasi utang-utangnya. Betul, Tuan pasti akan sangat marah besar. Lihat, itu kan si Pitung. Wah, sedang apa dia? Ayo kita ke sana. Hei Pitung! Sedang apa kau? Beraninya mencuri harta Tuan Scott. Tuan Scott gak berhak milikin harta ini. Hei, tunggu! Akhirnya Ane bisa ambil harta yang udah dirampas sama Tuan Scott. Rampas. Tuan Scott. Wah, ini bisa menjadi berita besar. Tadi kami melihat Pitung sedang mencuri harta di tempat penyimpanan. Apa? Berani-beraninya dia mencuri hartaku. Lalu kita harus bagaimana, Tuan? Ini tidak bisa dibiarkan. Pitung harus segera ditangkap. Lalu, kita harus bagaimana, Tuan? Cepat, sekarang kumpulkan semua warga. Baik, Tuan. Hei warga kampung, datang sini. Ada apa nih Tuan manggil kita-kita? Apakah di antara kalian ada yang melihat keberadaan Pitung? Kami kagak tahu di mana keberadaan Pitung, Tuan. Baiklah, jika di antara kalian ada yang melihat keberadaan Pitung, beritahu kami. Kami akan memberikan hadiah yang besar. Baik, Tuan. Permisi ya Tuan. Oh iya, kemarin kan Ayah diam-diam ngikutin si Pitung. Ayah harus segera ngasih tahu keberadaan si Pitung ke Tuan Scott. Kalau gini caranya, Ayah cepet kaya. Keesokan harinya, sang pengkhianat memberanikan diri memberitahu Scott tentang keberadaan Pitung demi mendapatkan hadiah besar. Permisi anak buah Tuan Scott, di mana keberadaan Tuan Scott? Ada perlu apa kamu? Ayo mau bicara sama Tuan Scott, tolong antar Ayo ke sana. Tuan, ada yang ingin bertemu denganmu. Suruh saja masuk. Masuk. Permisi Tuan. Ada perlu apa? Tuan, Ayah mau ngasih tahu sesuatu ke Tuan. Ayah tahu keberadaan Pitung di mana, tapi Ayah bakal kasih tahu Tuan kalau Tuan kasih Ayah imbalan. Baik, cepat katakan. Jika kau benar, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Baik Tuan, permisi. Rasain lo Pitung. Kalau kayak gini caranya, Ayah bakalan cepet kaya. Saat dalam perjalanan untuk memantau keadaan warga sekitar, Tunggu. Sini. Bukannya itu si Pitung? Mana? Itu Tuan. Kita samperin saja dia. Apa-apaan nih? Lepasin gak? Akhirnya kau tertangkap juga, Pitung. Kau pikir kau bisa melawan aku? Scott, ente boleh nangkep Ae, tapi semangat Ae gak pernah padam. Ikut kamu. Iya. Lepasin gak? Bebek kamu. Lepasin Ae. Diam kamu. Si Pitung udah ketangkep tuh.
Ayah harus segera laporin ke Babe Katok, biar Babe Katok gak tahu kalau misalkan Ayah yang ngaduin ke Tuan Spek. Babe! Apa sih? Ini Pitung ketemu Tuan Spot. Di mana? Itu di sana. Ayo kita ke mana? Ayo. Boy di si Pitung ketangkep. Iya lah, dia udah banyak berjuang untuk membantu kita. Ayo kita selamatin dia. Gimana, Beb? Ayo ke kita, Pak. Ayo. Pitra!